Oke, selamat malam teman-teman. Kembali lagi bersama saya Doni di Doni Rafael Channel. Oke, pada tutorial yang sebelumnya saya sudah buatkan untuk panduan bagaimana cara melakukan instalasi GNS3 Desktop dan GNS3 VM ya, beserta VirtualBox untuk mengintegrasikan GNS3 dengan virtualisasi. Oke, dan di tutorial sebelumnya juga saya sudah mendemokan bagaimana cara menghubungkan sebuah perangkat komputer ya. Oke, pada lab sebelumnya masih ingat teman-teman ya, kita mencoba untuk menghubungkan PC 1 dengan PC 2 dan PC 3 ya. Oke, nah selanjutnya bagaimana caranya agar kita bisa menambahkan sebuah perangkat ya ke workspace ini, ke lembar kerja kita ini. Tapi perangkatnya bukan perangkat default yang ada di sini, tapi perangkat yang ada di marketplace-nya GNS3 atau ya perangkat yang kita import dari virtualisasi kita. Oke, yang pertama kita akan menambahkan dari marketplace terlebih dahulu. Caranya sederhana. Jadi teman-teman posisinya boleh di router, switch ataupun di all devices. Pilih new template. Contoh, saya akan menambahkan sebuah sistem operasi dari Linux ya, tapi itu yang ukurannya kecil. Yang saya gunakan nantinya untuk melakukan browsing ya. Ada beberapa device di sini ya. Saya akan coba tambahkan. Yang pertama saya tambahkan misalkan browser yang namanya Firefox untuk sistem operasi yang GUI tapi tidak terlalu berat. Oke. Dia menggunakan emulator QEMU ya, vendornya Mozilla Foundation. Kita bisa install, lalu next. Kemudian next lagi. Nah, silakan teman-teman arahkan ke sini. Nah, besarnya ini 88 mega. Silakan teman-teman bisa download. Ya. Nanti muncul tampilan seperti ini. Teman-teman akan diarahkan ke sebuah halaman untuk mendownloadnya. Ya, silakan ditunggu. Your download will start shortly. Oke, nah ini saya akan masukkan ke drive ISO saya. Saya start. Oke. Ya, kita tunggu. Ya, mohon maaf speed internetnya tidak terlalu cepat mungkin ya, tapi lumayan lah. Oke, jika sudah ya, sebentar lagi kita kembali ke GNS3 nya ya. Kita pilih import, kemudian kita cari, tadi saya masukkan ke drive ISO ini, namanya Linux TinyCore yang ini. Oke, kita tunggu dia akan melakukan uploadingnya ke GNS3 nya. Setelah ready ya, kita pilih yang ini, jangan lupa kursornya arahkan ke sini, lalu next. Yes, finish. Oke. Ya, ini akan muncul Firefox. Dan ini kita bisa tambahkan ke sini teman-teman. Oke. Lalu kita bisa hubungkan ke switch. Oke, masih merah. Kita bisa start di sini, klik kanan start. Oke, kita bisa lihat prosesnya, pilih konsol. Dia akan menjalankan operating systemnya. Ya, basisnya Linux ya, menggunakan kernel 3.16.6 TinyCore ya. Oke, dia akan loading. Ini dia yang menggunakan virtualisasi QEMU ya tadi. Basisnya QEMU. Oke, muncul seperti ini ya, enteng teman-teman ya. Nah, oke, teman-teman bisa melakukan setting IP, ada di sini, pilih network, masukkan IP-nya. Misalkan saya masukkan yang satu network 10.1.1.4 kan belum ada ya. Oke, broadcast-nya muncul otomatis ya. Netmask-nya silahkan diatur, name servernya silahkan diatur, apply, exit. Nanti kita bisa cek teman-teman ya. Cek IP-nya ada di terminal, ketikkan ifconfig. Oke, ini IP-nya. Kalau setting harusnya bisa ke 10.1.1.1. Oke, replay ya. Nah, kemudian yang berikutnya kita juga bisa menambahkan perangkat yang emulatornya bukan hanya yang menggunakan QEMU. Ya, misalkan di sini ada device lagi deh. Ada yang namanya WebDOM. Nah, dia emulatornya menggunakan Docker. Ya, karena dia menggunakan Docker, ya kita bisa tambahkan juga. Finish saja. Nah,
ini langsung drag and drop. Ya, dia akan melakukan pooling teman-teman ya dari Docker Hub-nya. Jadi kita tunggu saja. Ini tergantung kecepatan internet kita. Ya, dia akan melakukan pooling. Ya, kita tunggu saja. Oh iya, perlu diketahui, saya biasanya lebih suka WebTem dibandingkan Firefox. Kenapa? Di WebTem ini kompatibilitasnya lebih tinggi dibandingkan yang Firefox. Dan lebih cantik lah untuk tampilan grafisnya ya dibandingkan yang Firefox ini. Oke, kita bisa tunggu ya, satu persatu saja dulu. Setelah ini kita coba untuk menambahkan perangkat misalkan Mikrotik ya, router Mikrotik kita bisa tambahkan ke sini. Oke, poolingnya lumayan ya. Butuh 120 mega, ini baru 100 mega, kita tunggu sampai 125 mega. Oke, kalau sudah selesai, oke, dia melakukan. Oke, nah ini sudah muncul teman-teman ya. Kita bisa hubungkan ke switches ya, lalu ke sini. Lalu untuk setting IP-nya ada di sini, edit config. Nah teman-teman ya, misalkan ingin menggunakan DHCP atau yang static. Kalau menggunakan yang static config ya silakan ininya di uncomment. Oke, IP-nya berapa? Misalkan saya masukkan 10.115 kan belum ada ya. Oke, gateway-nya misalkan 10.1.1.100 ya. Lalu save. Kalau sudah, teman-teman klik kanan start. Kalau saya sih lebih suka jika menggunakan DHCP server ya, jadi dapat IP-nya otomatis. Oke, kita pilih konsol. Nah, ini sudah muncul ya. Oke, seperti ini teman-teman. Kalau pengen ngecek IP-nya, masuk ke terminal, ketikkan ifconfig. Mana ini? Sorry, nah, ini dia, ifconfig. Oke, ini IP-nya, kita bisa ping ke 10.1.1.1. Oke, ataupun ke yang Firefox 4. Oke, sudah selesai teman-teman. Mungkin yang jadi pertanyaan, Pak, bagaimana caranya agar bisa terhubung ke internet? Sederhana, kita bisa tambahkan yang namanya NAT ke sini. Oke. Oke, jika sudah kita bisa ganti untuk IP yang WebTem ini ya. Kita pilih edit config, lalu kita refresh. Oke, sorry, kita komen. Oke, komen. Ini di-uncheck. Oke, biar dia dapat IP DHCP. Save. Kemudian kita stop. Lalu kita kita cek lagi edit config-nya sudah oke ya. Refresh boleh. Oke. Kalau sudah, kita start. Kita cek konsol. Oke, kita coba ketikkan detik.com. Oke, nah ini akan muncul detik.com ya. Misalkan ingin mengetikkan apalagi ya, yahoo.com. Oke, maka akan muncul, dan ini tidak di limit ya. Ini loss, atau kita bisa ngecek speed test, ngecek kecepatan atau bandwidth kita menggunakan fast.com ya. Ini sudah terhubung ya teman-teman ya. Kita bisa cek speed test ya menggunakan situs fast.com ya. Ini masih loading. Mana? Nah, ini ya. Oke, jadi untuk yang OS ini, yang WebTem ini,
Kalau saya cek IP-nya mendapat berapa? Mendapatkan nih 122.139. Dari mana dapat IP tersebut? Dari NAT 1 ini. Oke, teman-teman, ini tutorial series kedua kita ya. Untuk series berikutnya nanti kita coba untuk menambahkan bukan hanya end device saja, tapi kita akan menambahkan sebuah router ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sharingkan untuk tutorial kedua ini. Untuk tutorial berikutnya kita akan menambahkan apa tadi? Router ya. Kita akan menambahkan router ke workspace ini, kemudian kita akan hubungkan ke internet. Oke, itu saja. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Akhir kata saya ucapkan wabil taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Salam.